Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dalam latihan dasar ASN 2020, penguatan kompetensi teknis bidang tugas PKTBT dalam tema Tata Kelola SDM bersama saya Agam Bayu dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam tema Tata Kelola SDM ini kita akan berdiskusi tentang 3 subtema. Subtema pertama adalah mengenai disiplin pegawai. Subtema kedua mengenai sasaran kinerja pegawai. Dan subtema ketiga adalah tentang kehadiran. Dengan saya, Ibu dan Bapak akan berdiskusi tentang subtema disiplin pegawai yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pertama, kita akan mencoba mengetahui definisi dari disiplin PNS. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pengertian dari disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan atau komitmen tentang menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang apabila kewajiban dan larangan ini tidak dipatuhi atau tidak diindahkan, maka pegawai negeri sipil akan berpotensi dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin PNS. Pelanggaran disiplin PNS adalah berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan, ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Dalam hal ini, kita sebagai PNS harus mematuhi peraturan disiplin sepanjang kita masih menyandang status sebagai PNS dan berlaku selama 7 hari 24 jam dalam negeri, luar negeri, dalam kantor maupun di luar kantor. Para pegawai sekalian yang berbahagia, mari kita dalami apa yang disebut dengan kewajiban dan apa yang disebut dengan larangan. Pada dasarnya ada 17 kewajiban dan 15 larangan yang harus kita perhatikan. 17 kewajiban dan 15 larangan tersebut pada hakikatnya bukanlah suatu hal yang baru, bukanlah hal yang aneh, hal yang lumrah-lumrah saja yang biasa kita lakukan sehari-hari. Baik, mari kita cermati satu persatu apa yang disebut dengan 17 kewajiban. Yang pertama, setiap PNS wajib mengangkat sumpah sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, apabila PNS tersebut dipercaya menjadi pejabat, maka ia wajib mengangkat sumpah sebagai pejabat. Yang ketiga, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai-nilai filosofis yang menjadi landasan falsafah bangsa. Yang keempat, setiap PNS wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Oleh karena itu, kita sebagai PNS wajib menjaga kehormatan citra profesi kita sebagai PNS dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, sebagai PNS kita wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, ataupun golongan.
Yang kedelapan, sebagai PNS kita wajib memegang rahasia jabatan, baik itu menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Yang kesembilan, setiap PNS wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Yang kesepuluh, setiap PNS wajib melaporkan dengan segera kepada atasan apabila pegawai tersebut mengetahui ada hal-hal yang merugikan atau menyimpang dari ketentuan. Yang kesebelas, setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 16.00 dan waktu istirahat dari pukul 12 sampai pukul 13. Atau berbeda di provinsi lain sesuai dengan waktu daerah yang ditentukan. Yang ke-12, setiap PNS wajib mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Yang ke-13, setiap PNS wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Yang ke-14, setiap PNS wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, karena pada hakikatnya PNS adalah seorang pelayan publik. Yang ke-15, setiap atasan wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ke-16, setiap atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya. Dan yang ke-17 adalah menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Demikian Bapak dan Ibu, 17 kewajiban yang harus kita patuhi, yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Tidak ada hal yang baru, tidak ada hal yang aneh-aneh, semuanya hal yang lumrah-lumrah saja yang harus kita jalani sebagai pegawai yang menjunjung tinggi martabat dari aparatur negara. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, setelah 17 kewajiban tadi, mari kita simak bersama apa yang dimaksud dengan 4 kewajiban. Larangan yang pertama adalah PNS dilarang untuk menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, PNS dilarang untuk menjadi mediator, menjadi perantara, menjadi maklar untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan atau orang lain dengan menggunakan kewenangannya. Yang ketiga, setiap PNS dilarang untuk menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin pemerintah. Yang keempat, setiap pegawai dilarang untuk bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing atau non-government organization seperti AUSAID, USAID, Asian Development Bank, dan seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sanksi mutlak ini bisa dikenakan terhadap pelanggaran kepada 11 larangan. Yang pertama, apabila pegawai menyalahgunakan wewenang, maka ia akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Yang kedua, apabila pegawai menjadi mediator, perantara atau maklar untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan pribadi maupun golongan, maka ia dapat diancam hukuman disiplin berat. Kemudian yang ketiga, apabila pegawai menjadi pegawai negara lain tanpa izin, maka ia akan diancam hukuman disiplin berat. Kemudian yang keempat, apabila pegawai menjadi konsultan pada perusahaan asing, maka dia akan diancam hukuman disiplin berat. Yang kelima, apabila pegawai terlibat dalam tindakan suap atau bribery, maka dia akan diancam hukuman disiplin berat. Yang keenam, apabila pegawai menerima gratifikasi atau hadiah-hadiah yang terkait dengan jabatannya, maka dia akan diancam hukuman disiplin berat. Yang ketujuh, apabila pegawai
melakukan tindakan yang sewenang-wenang, maka ini akan diteliti dulu. Apabila bertindak sewenang-wenang tanpa kesengajaan, maka ia akan diancam hukuman disiplin ringan. Tetapi apabila perbuatan tindakan sewenang-wenang itu dilakukan dengan sengaja, maka ia akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Selanjutnya yang ke-8, apabila PNS mendukung capres, cawapres, DPR, DPRD atau DPD, maka kita akan lihat tingkatannya. Apabila ia ikut kampanye, maka dia diancam hukuman disiplin sedang. Apabila ia berkampanye dengan menggunakan kaos partai, menggunakan mantel partai, menggunakan topi partai, menggunakan atribut partai, maka ia diancam hukuman disiplin sedang. Apabila ia berkampanye dengan sesama PNS lain untuk mendukung capres cawapres, maka ia diancam hukuman disiplin sedang. Apabila PNS tersebut menggunakan barang milik negara dalam berkampanye, maka ia akan diancam hukuman disiplin berat. Pelanggaran yang ke-9 adalah mendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, maka pegawai tersebut akan diancam hukuman disiplin sedang. Yang ke-10, apabila pegawai mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, kita akan klasifikasikan. Apabila pegawai tersebut ikut kampanye, maka ia akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Apabila ia berkampanye dengan menggunakan barang milik negara, maka ia akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Apabila pegawai menunjukkan keberpihakan, maka ia akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Dan apabila pegawai dengan sadar mengambil keputusan untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut, maka ia akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Yang ke-11, dilarang mendukung calon presiden dan calon wakil presiden apabila pegawai negeri tersebut menunjukkan keberpihakan, maka ia dapat diancam hukuman disiplin sedang. Dan apabila ia dengan sadar mengambil keputusan untuk mendukung capres cawapres tersebut, maka ia akan diancam hukuman disiplin berat. Demikianlah Bapak Ibu, sanksi mutlak. Sanksi yang pertama yaitu pelanggaran terhadap 4 kewajiban dan 11 larangan. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang apa yang disebut dengan sanksi limitatif. Sanksi limitatif adalah sanksi yang terbatas sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan oleh pegawai negeri sipil tersebut. Sanksi ini merupakan pelanggaran terhadap 2 kewajiban, yaitu kewajiban yang pertama, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dan yang kedua tentang menepati sasaran kinerja pegawai. Baik, yang pertama kita akan jelaskan dulu tentang sanksi limitatif yang akan diberikan kepada pegawai bila ia melanggar ketentuan jam kerja. Sebagaimana kita ketahui, apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka pegawai tersebut dikenakan status alfa. Dalam hal ini, apabila pegawai negeri sipil alfa 5 hari kerja, maka ia akan diberikan sanksi limitatif berupa teguran lisan. Apabila pegawai negeri sipil tersebut alfa 6 sampai 10 hari kerja, maka ia akan diberikan hukuman disiplin berupa teguran tertulis. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja lebih dari 11 hari sampai dengan 15 hari kerja, maka ia akan diberikan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja 16 sampai 20 hari kerja, maka
ia akan diberikan hukuman disiplin tingkat sedang, yaitu ditunda kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Apabila pegawai negeri sipil tersebut masih tidak masuk kerja, dalam arti 21 sampai dengan 25 hari kerja dalam keadaan alfa, maka ia akan dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Apabila masih nakal sampai dengan 30 hari kerja alfa, maka ia akan diturunkan pangkatnya selama 1 tahun. Sampai dengan 35 hari tidak masuk kerja, maka ia akan diturunkan pangkat selama 3 tahun. Sampai dengan 40 hari kerja tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka ia akan diberikan hukuman pemindahan dalam rangka penurunan jabatan. Apabila sampai dengan 45 hari kerja alfa tidak masuk tanpa alasan yang sah, maka ia akan dibebaskan dari jabatan. Dan apabila lebih dari 46 hari kerja tidak masuk tanpa alasan yang sah, maka ia akan diberikan hukuman disiplin yang paling berat, yaitu diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sanksi limitatif yang diberikan apabila pegawai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan membahas tentang pemberian sanksi limitatif atau sanksi yang terbatas sesuai dengan perilaku pegawai apabila ia tidak mampu mencapai sasaran target kinerja yang ditetapkan. Bagi pegawai negeri sipil yang hanya mampu mencapai sasaran target kinerjanya dalam kisaran 25% sampai dengan 50%, maka ia akan diancam dengan hukuman disiplin tingkat sedang. Sedangkan apabila pegawai negeri tersebut tidak mampu mencapai sasaran kinerja pegawai dengan prosentase yang tinggi atau di bawah 25%, maka ia akan diancam hukuman disiplin berat. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke sanksi yang ketiga, yaitu sanksi dampak, yaitu pelanggaran terhadap 10 kewajiban dan pelanggaran terhadap 4 larangan. Untuk sanksi dampak ini kita akan kaji sejauh mana dampak kerusakannya. Apakah kerusakannya itu terjadi kepada unit kerja tempat ia bekerja? Apakah kerusakannya terjadi pada institusi Kemendikbud? Apakah dampak kerusakannya terjadi secara nasional? Yang kita maksud dengan pelanggaran terhadap 10 kewajiban, yang pertama adalah setia kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah. Dalam hal ini adalah filosofi falsafah negara kita. Yang kedua adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. Yang keempat, menjunjung tinggi kehormatan negara. Yang kelima, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, memegang rahasia jabatan. Yang ketujuh, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat. Yang kedelapan, melaporkan dengan segera kepada atasannya bila mengetahui adanya penyimpangan yang merugikan negara. Yang kesembilan, menggunakan dan memelihara barang milik negara. Dan yang kesepuluh, menaati peraturan kedinasan. Apabila PNS melanggar 10 kewajiban ini, maka akan kita cek sejauh mana dampak kerusakannya. Apabila dampak kerusakannya terjadi pada unit kerja di mana ia bekerja, maka ia akan diancam hukuman disiplin ringan. Apabila dampak kerusakan dari pelanggaran yang dilakukannya terjadi kepada institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka ia akan diancam hukuman disiplin sedang. Dan apabila dampak kerusakan yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukannya bersifat nasional terhadap bangsa dan negara, maka ia akan diancam hukuman disiplin berat.
Baik, selanjutnya kita akan mengkaji sanksi dampak yang diberikan apabila PNS tersebut melanggar 4 larangan. 4 larangan yang dimaksud itu adalah pertama, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau memindah tangankan barang milik negara yang berada dalam pemeliharaannya, maka kita akan cek dampak kerusakannya. Yang kedua adalah melakukan kolusi atau konspirasi, bekerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun keuntungan golongan. Yang ketiga, larangan yaitu mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Dan yang keempat, apabila pegawai tersebut menghalang-halangi berjalannya tugas kedinasan, maka kita akan cek sejauh mana dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Apabila dampak kerusakan yang ditimbulkannya hanya kepada unit tempat ia bekerja, maka ia akan diancam hukuman disiplin ringan. Apabila dampak kerusakan yang ditimbulkannya terkena kepada institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka ia akan diancam hukuman disiplin tingkat sedang. Dan apabila kerusakan yang ditimbulkan dari akibat pelanggaran larangan ini, maka bila bersifat nasional, skala besar, bangsa dan negara, ia akan terancam hukuman disiplin tingkat berat. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikian diskusi kita tentang tema dari disiplin pegawai negeri sipil. Selanjutnya kita akan bahas tema yang terkait dengan sasaran kinerja pegawai dan tema yang terkait dengan kehadiran pegawai. Demikian dari saya. Terima kasih.